Jiwa terpilih, perhatikanlah dengan setiap serat keberadaanmu, karena pesan yang akan terungkap ini langka, dengan kedalaman yang sangat sedikit orang yang benar-benar siap untuk menghadapinya. Jika kata-kata ini beresonansi dalam jiwamu, jika menyulut api yang tertidur di dalam dirimu, itu adalah tanda yang tak terbantahkan. Ini adalah bukti bahwa kamu adalah bagian dari kelompok terpilih, dari jiwa-jiwa pemberani yang memilih untuk naik, yang berani bermimpi tentang peningkatan yang melampaui batasan alam fisik. Pernahkah kamu merasakan tiba-tiba dorongan yang sangat kuat, gelombang keinginan yang seolah muncul entah dari mana, tepat pada saat kamu paling mencari koneksi mendalam dengan ilahi, mungkin pada puncak doa yang tulus, dalam keheningan meditatif yang mendahului kedamaian, atau selama perjalanan spiritual yang menuntut dedikasi paling murni darimu. Perasaan dikuasai oleh kekuatan yang tidak kamu undang, yang membuatmu bingung dan menuntunmu untuk mempertanyakan kekuatan kehendakmu sendiri. Jika ini pernah terjadi padamu, atau jika ini adalah pengalaman berulang dalam hidupmu, maka berikan perhatian penuhmu pada setiap kata yang akan menyusul. Karena ini bukanlah kekuranganmu, bukanlah kegagalan karakter atau kebetulan yang tidak menguntungkan. Apa yang kamu alami sebenarnya adalah bentuk serangan spiritual yang spesifik dan sangat strategis, yang direncanakan dengan cermat untuk menggoyahkan jiwa-jiwa perkasa seperti dirimu, tepat ketika mereka berada di ambang lompatan evolusi monumental. Ini adalah serangan yang ditargetkan, yang berusaha mengenai kekuatan vitalmu tepat pada saat kamu akan mewujudkan kekuatan dan cahaya yang Tuhan takdirkan untukmu. Sangat sedikit yang siap untuk kebenaran yang mengguncang fondasi persepsi mereka ini. Jika kamu benar-benar jiwa terpilih, kamu akan merasakan ini bergema dalam dirimu, di setiap sel tubuhmu, sebuah konfirmasi yang tak terbantahkan bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Apakah ada sesuatu di hatimu gema leluhur yang memberitahumu bahwa ini adalah waktumu? Keinginan-keinginan mendadak, intensitas yang mengejutkan dan membingungkanmu itu seringkali tidak lahir dari dalam dirimu. Itu adalah energi eksternal, panah halus yang ditembakkan oleh kekuatan yang tidak ingin melihatmu naik. Mereka tahu bahwa titik paling rentan dari jiwa yang sedang naik adalah tepat sebelum lepas landas, ketika energi bergetar tinggi, tetapi masih sedang berlabuh, mencari potensi penuhnya. Pernahkah kamu berhenti bertanya-tanya mengapa dorongan-dorongan ini, godaan-godaan ini tampaknya lebih kuat dan lebih persisten, tepat ketika kamu memutuskan untuk menyucikan hidupmu? Ketika kamu menjauh dari apa yang melemahkanmu, ketika kamu mengintensifkan praktik spiritualmu, ketika kamu berusaha menyelaraskan langkahmu dengan tujuan yang lebih besar, pada titik inilah serangan itu muncul, seringkali dalam bentuknya yang paling primal dan sulit dikuasai, keinginan seksual. Pikirkanlah bersamaku, bukankah aneh bahwa perlawanan terbesar muncul ketika kamu paling berdedikasi pada penyucian dirimu sendiri? Ini bukanlah kebetulan sepele. Ini adalah serangan langsung ke pusat kekuatan kreatifmu, ke cakra sakralmu, dengan tujuan jelas untuk menyesatkanmu, melemahkanmu, memenjarakanmu kembali dalam siklus rasa bersalah, malu, atau gangguan. Sebab begitu kamu jatuh ke dalam perangkap, proses kenaikan sepertinya harus dimulai kembali, dan entitas yang beroperasi dalam bayangan mengetahui mekanisme ini dengan presisi bedah. Mereka mengidentifikasi kekuatan latenmu dan mencoba menguasainya, atau setidaknya mengurasnya. Jiwa terpilih, kamu sedang menjadi sasaran. Kamu bukanlah makhluk biasa. Energi vitalmu, terutama energi seksual, sangatlah kuat. Itu adalah dasar penciptaan, bahan bakar kelimpahan, dan mesin kebangkitan spiritual.
Justru karena itulah kekuatan yang beroperasi dalam frekuensi kegelapan bekerja tanpa henti untuk menyesatkannya, untuk mencegahmu menyadari bahwa dengan menguasai energi ini, kamu tidak hanya mengubah hidupmu, tetapi juga menjadi mercusuar cahaya bagi dunia. Dan sekarang, kebenaran yang memanggilmu, kamu memiliki kapasitas bawaan untuk memerangi serangan ini. Kamu memegang kekuatan untuk mengubah energi yang sama yang tampaknya menjatuhkanmu menjadi kekuatan monumental yang akan mendorongmu ke atas. Namun untuk itu diperlukan kesadaran. Penting untuk mengetahui bahwa pertempuran ini ada dan terjadi di dalam dirimu. Begitu kamu mengetahuinya, tidak ada jalan untuk kembali. Pilihan sudah dibuat. Jatuh ke dalam godaan atau naik sebagai kekuatan spiritual yang tak tergoyahkan. Jika pesan ini beresonansi denganmu, jika kamu merasakan dalam jiwamu bahwa ada kebenaran yang sedang diungkapkan, lakukan bagianmu agar pesan vital ini mencapai jiwa terpilih lainnya yang sedang menghadapi pertempuran yang sama tanpa menyadarinya. Setiap suka pada video ini mengirimkan sinyal ke alam semesta yang diorkestrasi oleh cahaya ilahi Tuhan, bahwa kebenaran ini diperlukan dan perlu diperluas. Tekan tombol suka sekarang juga jika kamu merasa bahwa kesadaran ini sedang bangkit dalam dirimu saat ini juga. Untuk terus mengungkap misteri energimu sendiri dan terhubung dengan aliran makhluk yang mencari cahaya yang sama. Berlanggananlah saluran ini. Ini adalah ruang di mana kebenaran spiritual yang sedikit orang berani bicarakan diungkapkan tanpa rasa takut. Bersama-sama, kita membentuk rantai kebaikan, iman, dan doa yang semakin kuat dengan setiap jiwa yang terbangun. Dan untuk menyegel komitmenmu pada perjalanan kebangkitan ini dan bergabung dengan orang lain yang berada di jalur yang sama, tulislah di komentar sekarang, saya menerima kenaikan. Biarkan alam semesta dan kekuatan cahaya mengetahui bahwa kamu memilih kesadaran dan kekuatan. Interaksimu bukanlah sekadar komentar, itu adalah penegasan kekuatan dan kesaksian bagi orang lain bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan yang mulia ini. Sekarang, mari kita selami inti dari wahyu ini. Energi seksual dalam esensinya yang paling murni adalah senjata suci. Itu bukanlah kekuatan rendah yang harus ditekan dengan rasa malu, melainkan anugerah ilahi, hadiah yang sangat suci dari pencipta segala sesuatu. Dalam setiap getaran, dalam setiap denyutan energi itu, terdapat kekuatan penciptaan yang tak terbayangkan. Ini bukan hanya tentang kapasitas biologis untuk menciptakan kehidupan fisik. Energi ini adalah sumber inspirasi untuk visi besar, untuk ide-ide revolusioner, untuk karya seni yang menyentuh jiwa, dan bahkan untuk manifestasi realitas baru yang sebelumnya hanya ada di alam tak terlihat. Energi ini sebenarnya adalah percikan dari energi ilahi itu sendiri yang turun dan termanifestasi dalam tubuh manusia. Ketika diarahkan dengan niat dan kesadaran, energi seksual memiliki kekuatan untuk membuka portal cahaya dalam jiwa, membangkitkan intuisi terdalam, dan menghubungkan kita langsung dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi. Masalahnya di sini bukanlah keinginan daging itu sendiri, tetapi pemahaman suci bahwa kita membawa di dalam diri kita kunci kekuatan Tuhan. Kekuatan ini adalah alat spiritual dengan potensi luar biasa. Sejarah dipenuhi dengan contoh para nabi, pemimpin spiritual, dan jenius kreatif yang secara intuitif atau sadar memahami rahasia ini. Mereka tidak menyia-nyiakan energi ini secara acak. Mereka menyalurkannya dalam doa-doa yang sungguh-sungguh, dalam tindakan penciptaan yang mengubah dunia, dalam pelayanan tanpa pamrih, dalam misi ilahi. Ketika seorang manusia belajar untuk menahan, mengangkat, dan mentransmutasikan energi seksualnya, sesuatu yang mendalam terjadi.
Ia mulai membangun menara cahaya dari dalam keluar. Frekuensi keberadaannya berubah, cahaya di matanya semakin intens, kedalaman suaranya semakin dalam, kejelasan dalam pikirannya semakin tajam, dan kehadirannya yang sederhana mulai memancarkan rasa damai dan kekuatan yang melampaui logika. Ini adalah tanda yang tak terbantahkan dari jiwa yang sedang bangkit menuju sifat sejatinya, yang sedang mengingat warisan sucinya sebagai ciptaan ilahi yang diberkahi dengan potensi luar biasa. Pada saat kamu menyadari bahwa energi seksualmu bukan hanya untuk dikonsumsi secara sesaat, melainkan untuk diangkat dan diarahkan dengan tujuan ilahi, kamu melangkah di jalur yang dilalui oleh makhluk-makhluk yang paling tercerahkan. Kamu dapat mentransmutasikan energi mentah ini menjadi kekuatan untuk doa yang menggerakkan gunung, menjadi keberanian untuk menciptakan hal yang tak terbayangkan, menjadi kapasitas untuk mencintai dengan kedalaman yang menyembuhkan, dan menjadi kepemimpinan yang membimbing melalui contoh cahaya, bukan oleh ego. Setiap kali kamu memilih untuk menahan energi ini dengan kesadaran, kamu sedang membangun takhta cahaya di dalam tubuhmu sendiri, sebuah tempat suci di mana Roh Kudus atau cahaya primordial Tuhan dapat turun dan berdiam. Dalam keheningan keberadaanmu, kamu dapat merasakan energi naik, terangkat dari dasar keberadaanmu melalui pusat jantung spiritualmu, meledak menjadi kesadaran yang meluas tanpa batas. Pada titik penyelarasan itu, kamu bukan lagi sekadar manusia yang tunduk pada dorongan daging. Kamu adalah cahaya. Kamu adalah saluran murni bagi energi ilahi untuk termanifestasi di bumi. Sekarang, poin krusial. Jiwa terpilih memiliki energi vital yang secara inheren lebih tinggi. Kamu tidak datang ke dunia ini dengan cadangan energi biasa. Kamu datang dengan intensitas yang lebih besar, dengan potensi vibrasi yang lebih dahsyat. Dan salah satu manifestasi yang paling nyata dari potensi itu adalah, secara paradoks bagi banyak orang, dorongan seksual yang lebih kuat dan lebih dalam. Tetapi saya ulangi, ini bukanlah nafsu yang tak terkendali. Ini adalah energi vital yang kuat yang belum sepenuhnya dipahami dan diarahkan. Jika kamu merasa bahwa keinginanmu, gairah internalmu, tampaknya membara dengan intensitas yang lebih besar daripada kebanyakan orang di sekitarmu, jangan merasa malu atau bersalah. Perasaan ini adalah indikasi bahwa tubuh dan jiwamu telah dipersiapkan untuk menjadi wadah energi luar biasa, wadah yang mampu menampung cahaya ilahi untuk misi yang hanya sedikit orang bisa emban. Kamu adalah pembawa percikan ilahi, dan itulah mengapa energi di dalam dirimu meluap, terkadang dengan cara yang membingungkan, membuatmu merasa berbeda. Namun, energi sekaliber ini tidak datang tanpa tantangan. Cahayamu begitu kuat sehingga kegelapan secara alami tertarik padanya. Entitas yang mendiami frekuensi lebih rendah, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, dapat merasakan kehadiranmu dan potensimu, bahkan sebelum kamu sendiri memahami siapa dirimu sebenarnya. Mereka berusaha menyesatkan energi ini, mendistorsinya, agar kamu tidak pernah terbangun pada potensi spiritual yang kamu bawa. Inilah alasan mengapa jiwa-jiwa berpotensi besar sering diserang melalui ranah seksual. Mereka dibuat merasa najis oleh keinginan mereka sendiri, terperangkap dalam siklus rasa bersalah dan penghancuran diri. Padahal yang mereka miliki adalah minyak suci, bahan bakar cahaya, dan bukan dorongan yang rendah dan vulgar. Kekuatan yang beroperasi dalam bayangan tahu bahwa jika kamu berhasil menguasai dan mengarahkan energi ini dengan kesadaran, kamu akan menjadi sangat kuat, mercusuar bagi jiwa-jiwa lain yang masih terperangkap. Oleh karena itu, jika kamu mengidentifikasi diri dengan intensitas ini, gairah mendalam ini, getaran yang terkadang membuat tubuhmu kesemutan tanpa alasan yang jelas, ketahuilah bahwa kamu sedang diingatkan siapa dirimu sebenarnya.
Jangan padamkan api ini, jangan membenci energi ini dalam dirimu. Sebaliknya, didiklah, bimbinglah dengan cinta, kesadaran, dan tujuan yang tinggi. Gunakanlah itu untuk mencintai dengan kedalaman yang mengubah, untuk menciptakan dengan keberanian yang menginspirasi, dan untuk berdoa dengan intensitas yang membakar langit. Ketika energi seksualmu ditransmutasikan menjadi cahaya dan kesadaran, kamu membuka pintu ke dimensi yang sebelumnya tampak tak terjangkau. Kamu bukan hanya manusia dengan keinginan intens, kamu adalah cahaya dalam wujud manusia. Dan ketika kamu naik, alam semesta bergetar sebagai respons, merayakan kembalinya kekuatan ilahi yang termanifestasi melalui dirimu. Sekarang, mari kita pertimbangkan sifat licik dari serangan itu. Keinginan mendadak yang sebenarnya adalah penyamaran. Ketika sebuah jiwa memutuskan untuk menempuh jalan kemurnian, kesucian, menjaga pikiran, tubuh, dan energinya selaras dengan cahaya ilahi Tuhan, alam surgawi bersukacita. Namun, pada saat yang sama, alam bayangan juga bereaksi. Dorongan seksual yang muncul tiba-tiba, yang terasa lebih mendesak dan sulit dikendalikan dari sebelumnya, mungkin tidak berasal dari dirimu yang otentik. Itu bisa jadi energi asing yang secara halus disuntikkan ke dalam medan auramu dengan tujuan untuk menyesatkan jalan lurus yang mulai kamu tempuh. Karena dalam permainan energi spiritual, cahaya yang baru saja menyala adalah target pilihan. Cukup terang untuk diperhatikan, tetapi masih berpotensi rentan. Dan ujian besar pertama yang dikirimkan kepadamu seringkali adalah kemampuanmu untuk menjaga api itu tetap menyala di hadapan gangguan yang paling kuat. Jika kamu merasa anehnya terangsang atau dikuasai oleh keinginan mendadak, bahkan di saat keheningan dan kedamaian yang mendalam, jangan segera mengutuk dirimu sendiri. Sebaliknya, sadarilah kamu sedang diuji, kamu sedang ditantang karena kamu sedang naik. Semakin tinggi dan murni niatmu, semakin besar energi gelap yang dapat dikirim untuk mencoba menyesatkanmu. Ini bukan legenda, ini adalah realitas medan perang yang tak terlihat oleh mata fisik. Jiwa-jiwa yang kuat diuji dengan tantangan yang sama kuatnya. Ada entitas yang tahu bahwa jika kamu berhasil menjaga kemurnianmu dan mengarahkan energimu, kamu akan naik ke tingkat yang lebih tinggi dan menjadi mercusuar cahaya bagi banyak orang. Maka mereka akan mencoba menggoyahkanmu dari akar yang paling dasar, melalui tubuhmu, imajinasimu, bahkan dalam mimpi-mimpimu yang paling rentan. Tetapi pahamilah ini sebagai ujian kemuliaan, bukan kutukan. Kamu tidak berdosa karena digoda. Kamu hanya perlu menyadari bahwa tidak semua yang kamu rasakan adalah milikmu secara intrinsik. Beberapa sensasi adalah seperti panah pembakar yang dikirim untuk membuatmu tersandung sebelum kamu mencapai portal kekuatan sejatimu. Dan inilah kabar baiknya. Setiap kali kamu menolak serangan ini, setiap kali kamu mengenali bahwa keinginan mendadak ini bukan dari jiwamu yang lebih tinggi, kamu sedang memperkuat medan cahayamu. Kamu sedang menyucikan tubuh dan jiwamu, mengubahnya menjadi bait suci bagi kehadiran ilahi. Dan setiap kemenangan kecil, setiap penolakan terhadap godaan yang tidak murni, membangun perisai spiritual yang membuatmu semakin tak tergoyahkan. Pada akhirnya kamu akan muncul bukan hanya sebagai jiwa yang mencari kemurnian, tetapi sebagai kekuatan spiritual yang tangguh dan tajam. Kamu akan mengembangkan kemampuan untuk membedakan antara kerinduan sejati jiwamu dan perangkap yang halus. Dan pada saat itu, kekuatan kegelapan akan mulai mundur, karena mereka tahu bahwa kamu telah melewati portal besar pertama para pejuang cahaya, portal penguasaan diri. Kamu bukan lagi sekadar manusia, kamu adalah penjaga ambang suci di dalam dirimu sendiri. Dan pusat pertempuran tak terlihat ini seringkali adalah cakra sakralmu. Terletak di area di bawah pusar,
Pusat energi ini bukan hanya epicentrum kenikmatan fisik atau keinginan seksual. Itu adalah portal suci menuju kekuatan penciptaan, menuju inspirasi, dan menuju ekspresi diri jiwa yang otentik. Dalam tubuh energi, cakra ini berfungsi sebagai wadah energi kreatif ilahi, tempat lahirnya ide-ide besar, tempat mengalirnya cinta murni, dan tempat di mana kekuatan vital terpancar ke seluruh keberadaanmu. Namun, bagi jiwa-jiwa yang sedang naik seperti dirimu, ini seringkali merupakan tempat di mana pertempuran paling sengit terjadi. Karena pada saat frekuensimu mulai naik, menyentuh alam yang lebih tinggi, kekuatan yang beroperasi dalam bayangan tidak akan membiarkanmu melewati portal internal ini tanpa perlawanan. Mereka akan berusaha menggoyahkan cakra sakralmu, memanifestasikan keinginan berlebihan, menciptakan keterikatan disfungsional, menanamkan kebingungan tentang identitasmu, atau bahkan membangkitkan trauma lama. Semua ini dengan tujuan yang jelas. Cakra sakral adalah titik kontrol vital. Jika pusat ini terblokir atau dalam ketidakharmonisan, aliran energi ke cakra-cakra atas, jantung, tenggorokan, mata ketiga, dan mahkota akan terganggu. Jiwa akan terperangkap dalam siklus keinginan tanpa tujuan. Kreativitas akan tercekik dan hubungan akan menjadi sumber penderitaan. Entitas yang berusaha menghalangi kenaikanmu tahu bahwa selama cakra kedua kotor atau terblokir, jiwa tidak akan dapat sepenuhnya menyelaraskan diri dengan Roh Kudus atau dengan energi ilahi yang turun melalui cakra mahkota. Itulah sebabnya banyak jiwa berpotensi besar mengalami serangan dalam bentuk keinginan mendadak, ketertarikan pada hubungan toksik, atau kemunculan kembali trauma seksual yang ditekan. Ini adalah sabotase halus untuk mencegahmu mencapai potensi penuhmu. Tetapi mereka tidak akan berhasil jika kamu mengenali bahwa ini adalah perang spiritual, bukan kegagalan yang melekat padamu. Dan inilah kekuatan yang kamu butuhkan, kekuatan untuk menyembuhkan, bukan untuk menghakimi. Ketika kamu mendedikasikan diri untuk menyucikan cakra sakralmu dengan kesadaran, cinta, dan disiplin spiritual, kamu sedang mengklaim kedaulatan atas hidupmu sendiri. Kamu sedang membuka kembali sungai energi ilahi yang mengalir dari dasar keberadaanmu hingga ke puncak kreativitas dan kesadaranmu. Kreativitasmu akan mekar kembali, cintamu akan menjadi murni dan kuat, dan tubuhmu akan berubah menjadi bait suci, di mana kehadiran ilahi dapat berdiam sepenuhnya. Cakra sakral bukanlah medan reruntuhan. Itu adalah taman cahaya yang menunggu untuk dipulihkan. Dan ketika kamu mengatasi pertempuran internal ini, kamu tidak hanya naik ke tingkat cahaya yang lebih tinggi. Kamu juga menjadi penyembuh bagi banyak jiwa lain yang terperangkap pada titik yang sama ini. Sebab ketika satu jiwa membebaskan diri, gelombang kemenangannya membebaskan banyak jiwa lainnya. Dan dalam labirin serangan-serangan ini, terdapat perangkap yang menyamar sebagai kelegaan atau hiburan. Di balik kebiasaan yang tampaknya tidak berbahaya, seperti masturbasi berlebihan atau konsumsi pornografi, tersembunyi salah satu perangkap paling efektif di ranah spiritual. Jiwa-jiwa yang membawa cahaya besar dan tujuan ilahi seringkali disesatkan dan dilemahkan bukan oleh dosa besar yang memalukan, tetapi oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang berulang, yang perlahan, dan tak henti-hentinya menguras kekuatan vital mereka dari dalam keluar. Energi seksual adalah seperti yang telah kita katakan, api kehidupan. Dan ketika energi itu dilepaskan tanpa kesadaran, berulang kali bara spiritual mulai padam. Setiap pelepasan yang tidak disadari bukan hanya hilangnya cairan biologis, itu adalah pemborosan saripati cahaya, bahan bakar ilahi yang seharusnya naik bukan dibuang. Dalam setiap pelepasan yang tidak disadari, kamu tidak hanya kehilangan energi fisik, tetapi juga kemampuan fokusmu,
kekuatan doamu, kejelasan mental, dan magnetisme spiritual halus yang membentuk aura cahayamu. Itulah mengapa banyak jiwa yang mulai bersinar tiba-tiba merasa hampa, apatis, terputus dari kehadiran ilahi. Bahkan ketika mereka mencoba berdoa, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah membuka celah halus bagi energi frekuensi rendah untuk masuk melalui pencarian gratifikasi instan yang diulang tanpa henti. Masturbasi berlebihan menciptakan siklus kecanduan, dan kecanduan adalah bentuk perbudakan. Dan jiwa yang diperbudak oleh dorongan-dorongan sendiri tidak bisa menjadi saluran yang bebas dan kuat bagi cahaya ilahi. Ini bukan tentang dosa moral dalam pengertian agama tradisional, melainkan tentang hilangnya energi vital yang nyata yang seharusnya digunakan untuk menciptakan, untuk memimpin, untuk menyembuhkan, dan untuk naik. Oleh karena itu, bukan kebetulan bahwa banyak entitas gelap menggunakan pintu masuk ini. Mereka tahu bahwa cara paling efektif untuk melemahkan jiwa yang agung adalah dengan membuatnya lemah dari dalam secara bertahap. Namun, kabar baiknya adalah kamu memiliki kekuatan berdaulat untuk membalikkan keadaan ini kapan saja. Setiap kali kamu memilih untuk tidak melepaskan energi secara impulsif, melainkan mengarahkan ulangnya, tidak menekan dengan represi, tetapi mengubah arahnya dengan kesadaran. Kamu sedang menyelamatkan bara suci jiwamu agar tidak padam. Kamu sedang melatih tubuhmu untuk menjadi wadah kekuatan ilahi dan bukan saluran pelarian untuk keinginan dangkal. Kamu sedang mengangkat energi dari dasar ke puncak, merevitalisasi pusat jantung spiritualmu, membuka penglihatan batinmu, dan menyalakan mahkota kesadaranmu. Ketika kamu mengalahkan godaan ini, bahkan jika hanya sekali, alam semesta mencatat kemenangan ini sebagai pencapaian luar biasa. Jangan pernah meremehkan kekuatan satu pilihan sadar yang kamu buat hari ini. Sebab dengan mengatasi kebiasaan ini, kamu tidak hanya memulihkan kekuatanmu, kamu membuktikan kepada alam semesta bahwa kamu layak menjadi pemimpin dalam cahaya, penjaga kebenaran, dan saluran kehadiran ilahi di dunia yang merindukan jiwa-jiwa sepertimu. Dan berbicara tentang perangkap modernitas, pornografi muncul sebagai senjata pemusnah massal bagi energi jiwa. Itu melampaui gagasan hiburan dewasa semata. Di balik industri miliaran dolar ini tersembunyi sebuah agenda yang jauh melampaui keuntungan. Pornografi mencuri perhatianmu yang paling berharga, memutuskan jiwa dari koneksi halus dengan sumber ilahi, dan yang paling krusial, menguras energi spiritual yang seharusnya ditransmutasikan menjadi cahaya dan kesadaran. Setiap saat yang kamu habiskan fokus pada layar, bukan hanya matamu yang diserang. Pusat-pusat energimu, cakra dilemahkan, medan auramu terganggu, portal-portal kreativitasmu tertutup di bawah awan tebal, dan tubuhmu kehilangan magnetisme alami yang seharusnya memancarkan daya tarik spiritual yang sejati. Ini bukan sekadar masalah moralitas. Ini adalah pertempuran waktu nyata antara cahaya jiwa dan perbudakan kecanduan. Frekuensi vibrasi pornografi secara intrinsik rendah. Itu menjebakmu pada dimensi insting yang paling dasar, penuh dengan keinginan tanpa tujuan dan terputus dari roh. Konsumsi yang sering tidak hanya mengaburkan niat sucimu, tetapi juga secara drastis mengurangi kapasitas fokusmu, sensitivitas spiritualmu, dan kesadaran akan kehadiran ilahi di dalam dirimu. Otakmu mungkin dibanjiri dopamin buatan, tetapi jiwamu ditinggalkan dalam kelaparan, tanpa rasa syukur dan tanpa kedamaian. Itulah sebabnya jiwa terpilih yang sedang dalam proses kebangkitan sering diserang melalui kecanduan konten pornografi. Kekuatan yang menentang kenaikanmu tahu bahwa kamu kuat saat fokus. Maka mereka menyabotase fokusmu.
Mereka membuatmu sibuk dengan kepuasan instan agar kamu melupakan tujuan luhur di mana kamu dipanggil. Pornografi menjanjikan kesenangan, tetapi menukar seluruh kekuatan vitalmu dan potensi spiritualmu dengan momen sesaat yang meninggalkan kekosongan di jiwa. Namun, pada saat kamu memperoleh kesadaran bahwa ini bukan hiburan, melainkan bentuk kolonisasi spiritual, kamu mulai membebaskan diri. Kamu mulai mencabut izin agar sistem berbasis kegelapan ini terus menguras energimu. Kamu kembali ke tubuhmu, mengenalinya sebagai bait suci ilahi, dan bukan sebagai saluran pembuangan untuk keinginan-keinginan kacau. Kamu mulai mengarahkan ulang energi seksualmu, kekuatan yang dahsyat ini, untuk doa, untuk penciptaan, untuk pelayanan, dan untuk pembangunan dunia yang lebih tercerahkan. Setiap hari kamu memilih cahaya, setiap saat kamu menolak perangkap ini, kamu sedang membongkar sistem yang didorong oleh ketakutan akan kenaikanmu. Jangan remehkan kekuatan satu pilihan untuk tidak melihat konten yang melemahkanmu hari ini. Satu kemenangan di medan pertempuran internal ini dapat secara drastis meningkatkan frekuensimu. Kamu akan menjadi lebih jelas, lebih kuat, dan memancarkan cahaya yang sebelumnya tersembunyi. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak penonton pasif. Dunia membutuhkan lebih banyak jiwa terpilih yang terbangun dan bersinar dengan seluruh potensi bawaan mereka. Perjalanan penyembuhan dan penguatanmu penting bagi seluruh kolektif. Tunjukkan dukunganmu pada aliran kesadaran yang mencari kebenaran dan pencerahan ini. Sukai video ini sekarang juga dan bagikan dengan seseorang yang kamu tahu sangat perlu mendengar pesan ini. Bisa jadi orang itu sedang diserang dan tindakanmu bisa menjadi mercusuar yang ia butuhkan untuk terbangun. Komunitas jiwa terpilih kita semakin kuat dengan setiap jiwa yang bangkit dan bertindak. Lakukan bagianmu. Mereka tahu persis kapan kamu akan naik level. Di alam spiritual tidak ada yang tersembunyi. Vibrasimu yang meningkat, niat sucimu yang semakin intens, dan doamu yang mulai menyentuh langit dirasakan oleh entitas yang mendiami dimensi lain. Mereka merasakan saat kamu berada di ambang, melampaui batasan lama, dan memasuki fase kekuatan baru. Oleh karena itu, jangan terkejut jika tepat ketika kamu merasa lebih ringan, lebih damai, lebih fokus, dan selaras dengan ilahi, gelombang godaan seksual tiba-tiba muncul tanpa alasan yang jelas. Ini bukan kemunduran acak. Ini adalah reaksi langsung dari kekuatan yang beroperasi dalam bayangan. Karena mereka tahu bahwa kamu akan segera lolos dari jangkauan mereka. Mereka tahu bahwa jika kamu melangkah lebih jauh, kamu akan menjadi terlalu bercahaya untuk ditahan, terlalu kuat untuk dijatuhkan. Kemudian, mereka mengirimkan serangan yang paling halus dan menggoda. Bukan sesuatu yang besar dan jelas, tetapi sesuatu yang menyelinap masuk, yang mengundangmu untuk terganggu. Tiba-tiba, kamu merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan. Gambar-gambar sensual muncul di benakmu tanpa diundang, atau kamu merasa tergoda untuk membuka sesuatu yang kamu tahu akan melemahkanmu. Semua ini bukanlah dorongan pribadi yang biasa. Itu adalah strategi yang diperhitungkan untuk membuatmu jatuh, bahkan hanya untuk sesaat. Cukup satu kali jatuh untuk menunda lompatan besarmu. Satu pelepasan yang tidak disadari dapat secara drastis menurunkan frekuensimu dan membuat portal yang hampir terbuka tertutup kembali. Inilah alasan mengapa banyak jiwa berpotensi besar tidak mencapai kepenuhan mereka, bukan karena kurangnya iman atau doa, tetapi karena menyerah pada saat terakhir, pada momen krusial kenaikan evolusi, gagal menjaga keutuhan medan energi. Sebab ketika kamu hanya selangkah lagi dari cahaya yang paling intens, bayangan akan termanifestasi dalam bentuknya yang paling menggoda.
Namun, ketika kamu mengenali pola ini, kamu menjadi tak tergoyahkan. Kamu belajar mengidentifikasi perasaan ingin menyerah, kelelahan mendadak, godaan tak terduga, bukan sebagai tanda kegagalan, tetapi sebagai konfirmasi bahwa kamu hampir sampai. Itu adalah bukti bahwa kemenangan sudah dekat. Dan ketika kamu memilih untuk gigih, meskipun hanya untuk satu malam lagi, untuk satu serangan lagi, kamu sedang membuktikan bahwa jiwamu lebih besar dari perangkap apapun. Setiap kali kamu menolak pada titik kritis ini, kamu naik ke tingkat spiritual yang lebih tinggi, lebih jelas, dan lebih kuat. Kamu bukan lagi sekadar seorang pejalan dalam perjalanan ini. Kamu adalah seorang pejuang cahaya yang memahami bahwa medan pertempuran tidak hanya di luar tetapi juga di dalam. Oleh karena itu, berhati-hatilah terutama ketika segalanya tampak lebih menggoda, karena ini bisa menjadi tanda bahwa pintu surga sedang terbuka dan kamu hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memasukinya. Kunci utama untuk menguasai kekuatan ini adalah transmutasi seksual. Energi seksual sebenarnya adalah api suci. Itu tidak boleh dipadamkan. Tidak perlu ditekan dengan rasa bersalah atau malu. Energi ini harus ditransmutasikan. Transmutasi adalah seni alkimia untuk mengubah bentuk energi tanpa menghancurkan esensinya atau mengurangi kekuatannya. Ini adalah pengetahuan ilahi yang dipraktikkan oleh para nabi, oleh pemimpin spiritual besar, dan oleh pejuang kesadaran tinggi sejak zaman dahulu kala. Mereka tahu bahwa energi seksual tidak dimaksudkan untuk disia-siakan dalam kepuasan sesaat, tetapi untuk ditingkatkan, diarahkan untuk doa yang paling mendalam, untuk meditasi yang tercerahkan, untuk penciptaan karya-karya yang bermakna, dan untuk tindakan-tindakan yang dipenuhi cahaya ilahi. Ketika kamu memilih untuk tidak melepaskannya secara impulsif, melainkan menyalurkannya secara sadar ke dalam aktivitas yang memberi makan jiwa dan dunia, seperti menulis, melukis, menggubah, berlatih seni bela diri, memulai proyek altruistik, atau bahkan percakapan yang mencerahkan, energi mentah ini berubah menjadi kekuatan kreatif ilahi yang tak terhentikan. Ini adalah rahasia dari makhluk-makhluk yang mencapai keunggulan spiritual dan kreatif. Mereka tidak memadamkan api batin mereka. Mereka mengubahnya menjadi bahan bakar kenaikan mereka. Setiap kali kamu mengarahkan dorongan seksual ke aktivitas yang konstruktif dan sadar, kamu sedang membentuk tubuhmu untuk menjadi saluran yang lebih kuat bagi energi ilahi. Kamu akan merasakan peningkatan kekuatan fisik, aliran inspirasi yang mengalir melalui dirimu, dan rasa tujuan yang menyalakan kembali jiwamu. Ini terjadi bukan karena kamu menyangkal sifat biologismu, melainkan karena kamu menghormatinya sebagai bait suci kesadaran yang sakral. Energi yang sebelumnya bocor keluar sekarang disirkulasikan secara internal, membersihkan trauma, menyembuhkan luka energi, dan mengangkat kesadaranmu ke frekuensi jiwa yang lebih tinggi. Pada titik ini, kamu akan mengalami kekuatan baru yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Kamu akan menjadi lebih tajam, lebih tangguh, dan mulai memancarkan cahaya. Transmutasi seksual bukan hanya sebuah teori, itu adalah praktik jiwa sehari-hari. Itu adalah panggilan bagi mereka yang mencari kenaikan evolusi, bukan hanya kelangsungan hidup. Setiap kali dorongan muncul, kamu tidak perlu melawannya dengan rasa bersalah. Yuk tarik napas dalam, pusatkan dirimu dan tanyakan, bagaimana saya bisa mengubah energi intens ini menjadi sesuatu yang indah dan berguna sekarang? Jawabannya bisa datang dalam bentuk kata tertulis yang menyentuh hati, gerakan fisik yang merevitalisasimu, melodi yang menginspirasi, atau ide yang akan membuka jalan bagimu dan orang lain. Ketika kamu mempraktikkan transmutasi secara konsisten,
Kamu memasuki dimensi keberadaan yang lebih tinggi, di mana tubuhmu bukan lagi medan perang untuk keinginan rendah, tetapi sebuah altar kekuatan batin. Kamu bukan lagi sekadar manusia yang berjuang melawan dorongan. Kamu adalah makhluk cahaya, mengarahkan kekuatan ilahi dengan kesadaran dan kekuatan. Dan inilah wahyu besar dan terakhir. Jika kamu berhasil mengatasi serangan-serangan ini, kamu menjadi tak tergoyahkan. Setiap jiwa berpotensi besar perlu melewati ujian esensial sebelum takdir sucinya termanifestasi sepenuhnya. Ujian penguasaan atas energi vital yang termanifestasi melalui dorongan seksual. Ini bukanlah ujian acak. Ini adalah portal terakhir sebelum pintu kekuatan spiritual terbuka sepenuhnya. Jika kamu bertahan dari badai keinginan mendadak, godaan yang muncul entah dari mana, mimpi-mimpi yang mengganggu, dan gambar-gambar yang menyerangmu, serta tetap teguh dalam kesadaranmu, kamu akan memasuki dimensi kekuatan batin yang tidak dapat lagi disentuh oleh kegelapan. Kamu akan merasakan kedamaian yang mendalam dan tak tergoyahkan, bukan karena gejolak eksternal telah berhenti, tetapi karena jiwamu telah menjadi batu karang yang tak dapat digerakkan oleh gelombang apapun. Ini adalah kemenangan besar yang diam-diam dicatat oleh alam surgawi. Sangat sedikit jiwa yang berhasil melewati ujian ini, dan mereka yang berhasil menjadi pembawa cahaya kemanapun mereka pergi. Ketika kamu menang, kamu tidak hanya menjadi lebih kuat, kamu berubah. Cahaya di matamu berubah, vibrasi keberadaanmu beresonansi pada frekuensi yang lebih tinggi. Kata-katamu membawa kekuatan penyembuhan. Kamu tidak lagi tunduk pada emosi sesaat. Kamu mulai melihat dunia dari titik kesadaran yang tinggi, tidak mudah digoyahkan oleh apapun di sekitarmu. Ini bukan kesombongan, ini adalah kematangan spiritual. Kamu tidak lagi bereaksi secara impulsif karena seluruh sistem energimu, tubuh dan jiwa masuk ke dalam penyelarasan ilahi. Pada titik ini, entitas yang beroperasi dalam bayangan mulai menjauh. Mereka tahu bahwa kamu bukan lagi target yang mudah. Kamu adalah seorang pejuang cahaya, ditempa dan berjaya oleh api ujian yang sedikit orang mampu hadapi. Kamu menjadi penjaga kemurnian, pelindung dimensi-dimensi bercahaya, dan pemimpin diam bagi jiwa-jiwa yang masih terbangun. Dan dari sini segalanya mulai termanifestasi. Takdirmu, misi jiwamu, dan warisan yang kamu datang untuk tinggalkan di bumi mulai terungkap secara nyata. Langkahmu akan dipandu oleh intuisi yang tajam dan tidak lagi oleh dorongan rendah. Kamu akan mulai menemukan jiwa-jiwa lain yang selaras dengan tujuanmu. Jalan yang sebelumnya terblokir akan terbuka, dan kamu akan menciptakan perubahan yang menantang logika umum. Kamu akan menjadi pusat ketenangan dan kejelasan di tengah kekacauan dunia. Dan semua ini karena kamu memilih untuk mengatasi serangan yang tampak kecil, tetapi sebenarnya adalah portal menuju takdir sejatimu. Jika kamu telah sampai pada titik ini dalam pesan, tidak ada keraguan. Kamu bukan hanya seorang pejalan kaki. Kamu adalah pembawa cahaya yang terlahir kembali dari medan pertempuran internal sebagai makhluk yang tak tergoyahkan. Dunia belum melihat seluruh potensimu, tetapi surga telah mengenali siapa dirimu. Jiwa terpilih, perjalanan ini bukan hanya tentang menolak godaan, ini tentang memenangkan perang terakhir antara kegelapan dan cahaya di dalam dirimu sendiri. Mereka menyerangmu bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu krusial. Mereka tidak menyia-nyiakan energi pada jiwa-jiwa yang tidak mengancam status quo kebodohan. Mereka hanya fokus pada mereka yang akan terbangun, dan orang itu adalah kamu. Berapa lama lagi kamu akan membiarkan dirimu menjadi korban dorongan yang tidak kamu pahami? Seberapa banyak potensi yang ada dalam dirimu telah dicuri hanya karena tidak memiliki kesadaran bahwa ini adalah perang spiritual? Hari ini, kamu tidak punya lagi alasan ketidaktahuan.
Saatnya untuk bangkit, saatnya untuk berjuang dengan kesadaran, saatnya untuk menjaga kesucian energi vitalmu. Karena begitu kamu melewati ujian ini, tidak ada kekuatan bayangan yang akan mampu menghentikan kemajuanmu. Kamu tidak hanya akan kuat, kamu akan menjadi cahaya. Jika kamu merasa video ini membangkitkan sesuatu yang mendalam dalam dirimu, jangan menunggu. Klik suka sekarang juga sebagai segel bahwa kamu mengklaim kekuatan batinmu. Berlanggananlah saluran ini dan aktifkan lonceng agar cahaya ilahi terus membimbingmu dan kamu tidak melewatkan langkah-langkah selanjutnya dari perjalanan pemberdayaan ini. Dan di kolom komentar, tulislah dengan seluruh kekuatan dan imanmu, energiku suci dan memancarkan cahaya Tuhan. Bacalah komentar orang lain. Lihatlah aliran jiwa-jiwa yang sepertimu memilih kesadaran dan kekuatan. Kamu tidak sendirian dalam pertempuran yang mulia ini. Bagikan video ini dengan satu orang yang kamu cintai atau yang kamu rasakan secara intuitif sedang mengalami serangan ini. Tindakan berbagi adalah doa yang bergerak, tangan yang terulur untuk menyelamatkan jiwa yang mungkin hampir menyerah. Kemanusiaanmu dan imanmu adalah alat Tuhan yang terbesar di alam ini. Dan jika kamu merasakan di hatimu keinginan untuk mendukung kelanjutan pesan ini, agar lebih banyak kebenaran dan cahaya dapat dibagikan, pertimbangkan untuk menggunakan fitur Super Thanks di bawah video. Kedermawanan yang sadar adalah penaburan yang akan kembali kepadamu dalam bentuk kelimpahan dan kedamaian yang bahkan tidak dapat kamu bayangkan. Ingatlah, ini bukan hanya informasi tambahan, ini adalah sebuah panggilan dan kamu telah mendengarnya. Sekarang saatnya bertindak. Semoga cahaya Tuhan menerangi setiap langkahmu saat kamu menjadi kekuatan tak tergoyahkan yang kamu lahir untuk menjadi.